Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Warta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Warta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, bahasan berita menarik kita di hari Senin betul ya, tanggal 9 bulan Juni 2025 ini adalah tentang lolosnya Indonesia ke ajang Piala Dunia pada tahun 2026 yang akan datang. Memang sejak awal peluit dibunyikan, itu hati bangsa Indonesia, wabil khusus yang penggemar sepak bola ya, itu deg-degan juga. Karena kalau kita melihat, memang di awal-awal serangan-serangan yang dilakukan oleh Indonesia itu cukup taktis ya, cukup bagus. Saya melihatnya senang sekali. Kenapa? Pokoknya seru. Jadi kita melihat permainan antara Indonesia dengan Cina itu cukup berimbang pada saat itu ya. Kita menemukan formula baru untuk mengadakan serangan yang bertubi-tubi, namun juga sayang belum mencapai apa yang diinginkan, yaitu sebuah gol ya. Ini memang cukup disayangkan, sehingga pada pertandingan yang 45 menit itu memang dikuasai sebagian besar oleh pemain-pemain Indonesia ya. Dan yang menariknya lagi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, sebetulnya permainan kita Indonesia dengan permainan Cina itu tidak kalah jauh berbeda. Cuma kalau dari kelincahan, terus terang aja, Indonesia kurang lincah. Larinya kalah dengan pemain-pemain dari Cina. Tapi alhamdulillah, untungnya pada menit ke-44 kita mendapatkan sebuah momentum yang sangat langka ya, di mana pemain kita itu dijatuhkan oleh pemain Cina, sehingga, dan peristiwanya itu ada di dalam kotak penalti ya, di dalam lingkaran pelanggaran itu terjadi yang bisa menghasilkan penalti, maka kita mendapat kesempatan untuk melakukan tendangan penalti itu di menit-menit terakhir babak pertama. Ya, tentu saja ini sangat sebuah peristiwa yang sangat krusial, sangat deg-degan ya. Seluruh bangsa Indonesia yang menyaksikan pertandingan sepak bola ini tentu hatinya derderan. Kenapa? Masuk apa enggak nih? Gitu kan ya. Maka kita lihat siapa itu namanya pemainnya, Ola Romeni ini yang menjadi algojo untuk menendang atau melakukan tendangan penalti ke gawang China. Maka kita melihat itu dengan tenang, Ole meletakkan bola mundur ke belakang ya, itu semua mata tertuju ya. Kita subhanallah, pasti banyak yang berdoa masuk gitu. Allahu Akbar. Tapi ternyata alhamdulillah ya, tendangan Romeni itu sungguh luar biasa. Dia mampu mengecoh penjaga gawang Cina. Penjaga gawang Cina mengamankan gawangnya dengan meluncur ke arah kanan gawang, sementara bola yang ditendang oleh masuk dari gawang sebelah kiri. Maka terciptalah gol. Subhanallah, plong hati seluruh penonton, baik yang kelihatan ya dari televisi yang ada di stadion, maupun yang ada di seluruh Indonesia yang melihat siaran langsung ini. Masya Allah, betapa leganya kita, betapa gembiranya kita
ternyata kita mampu mengalahkan Cina di menit-menit pertama. Di menit pertama, maksud saya di babak pertama, di menit-menit terakhir. Tak lama kemudian selesai dan kita turun minum semua pemain. Di babak kedua kita mulai kedodoran, mulai turun stamina kita, sementara Cina semakin bagus serangan-serangannya dan kita menahan napas, takut kebobolan, dan akhirnya menit terakhir pun ditiup dan posisi 1-0 untuk kemenangan Indonesia selesai. Kita merayakannya dengan rasa syukur dan seluruh penonton hanyut dalam kemenangan, dalam euforia kemenangan yang gilang gemilang itu. Dari pertandingan melawan Cina ini, secara kasat mata kita melihat bahwa stamina kita di babak kedua mulai menurun dan ini perlu diperbaiki di sini. Sehingga nanti pada pertandingan yang akan datang, baik dengan Jepang tanggal 10 besok hari Selasa maupun pertandingan-pertandingan yang akan datang bersama negara-negara Arab, kita juga tidak boleh kehilangan tenaga pada babak kedua khususnya, sedangkan semangat kita selalu membara. Mudah-mudahan dari pengalaman ini, baik pemain, pelatih maupun supporter maupun institusi manapun yang bertanggung jawab terhadap kemajuan sepak bola bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih bagus lagi, dan berikanlah masukan-masukan untuk tim Indonesia agar kita bisa terus melaju ke babak berikutnya. Sampai di sini dulu pemirsa Warta Berita dimanapun Anda berada. Semoga besok kita bisa mengimbangi permainan Jepang dan kalau perlu kita bisa memasukkan gol dan menundukkan Jepang. Enggak usah jauh-jauh, 1-0 cukup. Yang penting kita bisa mengimbangi permainan Jepang dan kita bisa mengalahkannya. Syukur-syukur bisa lebih dari 1-0. Kalaupun tidak, cukup 1-0 saja. Kalaupun tidak bisa juga, cukup kita tahan imbang Jepang dengan kacamata. Sampai di sini dulu para pemirsa Warta Berita, semoga sedikit ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harus maju.